Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anissa Fitriani dari kelas 24B Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Kali ini akan mempresentasikan mengenai konsep kependudukan dan program keluarga berencana atau KB di Indonesia. Sebelumnya, saya ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Dasar Kependudukan, Bapak Ahmad Zailani, AMDKEP, SKM, MHKes, MKM. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ke pemaparan materi berikutnya. Dari outline kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian penduduk, lalu dinamika penduduk, yang ketiga adalah transisi penduduk, dan yang keempat adalah faktor pertumbuhan penduduk, kelima adalah masalah kependudukan di Indonesia, dan keenam jumlah persebaran dan pertumbuhan penduduk di Indonesia. 7. Upaya mengatasi masalah kependudukan. 8. Konsep KB atau keluarga berencana. Lalu, yang ke-9 adalah sejarah KB, yang ke-10 tujuan KB, dan 11 manfaat KB, dan ke-12 adalah kapan program KB dilakukan. Selanjutnya adalah jenis-jenis KB, sasaran program KB, ruang lingkup KB, strategi pendekatan, data prevalensi jenis-jenis KB, serta jumlah angka keberhasilan program KB secara nasional dengan data prevalensinya. Lalu, materi pertama adalah konsep dari penduduk. Kata demografi berasal dari bahasa Yunani yang dapat dilihat dari asal katanya yaitu demos dan graphein. Demos dapat diartikan sebagai penduduk dan graphein berarti menulis. Dengan menggabungkan kedua makna dari kata-kata tersebut, maka dapat diartikan kata demografi berarti tulisan-tulisan atau karang-karangan tentang penduduk suatu negara atau suatu daerah. Lalu, bagaimana sih menurut beberapa sumber menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 1 Ayat 1-2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penduduk adalah orang. Dalam mantranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Lalu, ayat 2 menjelaskan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut. Selanjutnya, adapun menurut para ahli, berdasarkan Multilingual Demography Dictionary atau IUSSP tahun 1982, in AMNA 2019, definisi demografi adalah demography is the scientific study of human population in primarily with the respect to their size, their structure atau composition, and their development or change. Lalu, dalam mantra 2003 menyebutkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah persebaran dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian, mortalitas, dan migrasi penduduk. Lalu, menurut ahli, menurut G.W. Barsal 1970, yakni menggambarkan secara numerik atau statistik tentang penduduk. Penduduk atau population adalah suatu kesatuan dari manusia yang diwakili oleh suatu nilai statistik tertentu. Oleh karena itu, demografi berhubungan dengan tingkah laku penduduk secara keseluruhan, bukan perorangan. Ini menurut dalam Soeharto 2020. Lalu ada menurut John Ground atau dikenal sebagai Bapak Demografi,
yakni tokoh ini menganalisis data kelahiran dan kematian yang diperoleh dari catatan kematian atau Bills of Mortality yang setiap minggu diterbitkan oleh petugas gereja. Buku yang diterbitkannya berisi tentang analisis mortalitas, fertilitas, migrasi, perumahan, data keluarga, perbedaan antara kota dan negara, perbedaan jumlah penduduk laki-laki yang berada pada kelompok umur militer. Nah, tokoh ini menyarankan penelitian di bidang kependudukan, bisa menekankan aspek komposisi penduduk menurut jenis kelamin, negara, umur, agama, dan sebagainya. Lalu, kesimpulan dari definisi-definisi yang tadi disebutkan bahwa dapat disimpulkan bahwa demografi atau kependudukan ialah ilmu yang mempelajari penduduk terutama terkait jumlah struktur seperti umur, jenis kelamin, dan penyebaran, serta lima perubahan yang terjadi karena proses kelahiran, yakni fertilitas, kematian atau mortalitas, migrasi, dan faktor lainnya. Ilmu ini juga menggunakan pendekatan yang statistik dan matematik untuk memahami pola dan perilaku penduduk secara keseluruhan. Bukan hanya individu, demografi juga dapat membantu menganalisis aspek kehidupan penduduk. Selanjutnya adalah dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk atau jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, perpindahan. Lalu, bagaimana sih aspek-aspek yang mempengaruhi dinamika penduduk? Yang pertama adalah aspek ekonomi, yakni dalam BPS tahun 2018 menyebutkan bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 242.518 jiwa. Kemudian bertambah lagi seiringnya berkembang tahun. Sehingga dari sisi ekonomi, laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi pendapatan serta bertambah dan kurangnya jumlah penduduk menjadi faktor pengubah komponen penduduk. Lalu yang kedua adalah aspek sosial, bahwa dikatakan bahwa yang ditekankan adalah pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur non-material. Nah, lalu yang ketiga adalah aspek lingkungan. Nah, tentunya aspek lingkungan akan berdampak pada penduduk. Keadaan lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia. Meningkatkan jumlah penduduk di suatu wilayah akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya adalah transisi demografi. Teori transisi demografi ialah suatu kondisi yang menggambarkan perubahan dari parameter demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi, sebagai perubahan dari suatu kelahiran tinggi dan kematian tinggi ke kelahiran rendah dan kematian rendah menurut Anugerah 2023. Nah, dalam Siregar dan Suwandono tahun 1992, transisi demografi adalah proses perubahan kematian dan kelahiran yang berlangsung dari tingkatan yang tinggi ke tingkatan yang rendah dalam kurun waktu pada masyarakat tertentu. Nah, transisi menurut dari Siregar dan Suwandono ini yaitu perubahan serta dan kelahiran yang berlangsung dari tingkatan yang tinggi ke tingkatan yang rendah. Lalu, selanjutnya adalah faktor pertumbuhan penduduk. Dalam Soeharto 2020, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dapat dikatakan bahwa komponen-komponen yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah fertilitas atau kelahiran. Di sini, konsep dari fertilitas adalah hasil reproduksi nyata dari seorang wanita. Fertilitas mengacu pada jumlah bayi yang lahir hidup. Nah, namun fertilitas dapat juga diukur dari jumlah anak per pasangan. Dan yang kedua adalah mortalitas atau kematian, yakni menurut WHO dalam ALMA 2019, mati merupakan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran, hidup, sedangkan lahir mati atau fetal death ialah peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya.
Mortalitas ini berkaitan erat dengan tingkat kematian penduduk yang ada pada suatu wilayah. Tidak semua terjadi karena kematian dicatat dalam demografi, seperti jumlah keguguran dan stillbirth tidak dihitung sebagai suatu kematian. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas di suatu daerah tidak hanya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, namun juga menjadi suatu barometer tentang kesehatan dan kesejahteraan penduduk di wilayah yang bersangkutan. Yang ketiga adalah mobilitas sosial, yakni mobilitas sosial merupakan suatu perubahan atau pergeseran status, perpindahan posisi seorang maupun kelompok dari lapisan masyarakat yang satu ke lapisan masyarakat yang lain. Seperti contoh adalah seorang pegawai yang pensiun dan beralih profesi. Dan yang keempat adalah perpindahan gerak atau migrasi. Nah, migrasi ini akan sering kita jumpai karena intinya migrasi adalah merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik itu sementara waktu atau untuk menetap dalam waktu yang lama. Faktor migrasi ini merupakan salah satu faktor pertumbuhan penduduk yang sering terjadi, dan yang lain pun sering terjadi. Yang kelima adalah pernikahan. Marriage atau pernikahan merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah dan perubahan penduduk. Dengan bertambahnya angka pernikahan, maka akan berdampak pada kenaikan tingkat fertilitas atau kelahiran juga. Lalu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB membedakan status perkawinan menjadi 5, yakni belum kawin, kawin, cerai, janda, dan duda. Sedangkan menurut BPS di Indonesia membedakan status perkawinan itu menjadi 4. Yang pertama adalah belum kawin, yaitu penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas menurut 16 tahun Undang-Undang Perkawinan. Yang belum pernah menikah termasuk penduduk yang hidup selibat atau tidak pernah kawin. Yang kedua adalah kawin, adalah mereka yang kawin secara hukum atau adat negara dan agama, dan mereka yang hidup bersama yang oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri. Yang ketiga adalah cerai, adalah mereka yang bercerai dari suami istri yang belum melakukan perkawinan ulang. Yang keempat adalah janda atau duda, adalah mereka suami atau istri yang meninggal dan belum melakukan perkawinan ulang. Selain itu, komponen yang mengaruhi faktor pertumbuhan penduduk tidak hanya kelahiran, kematian, mobilitas penduduk, dan lain sebagainya itu, karena komponen demografi ini akan sangat mempengaruhi dari umur, gender, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, agama atau kepercayaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Selanjutnya adalah masalah kependudukan di Indonesia. Dalam Sari et al. 2023 berdasarkan analisis yang dilakukannya, dia mengungkapkan permasalahan kependudukan Indonesia adalah yang pertama adalah tingginya angka kelahiran atau fertilitas. Yang tadi dijelaskan bahwa fertilitas itu adalah angka kelahiran, yakni di suatu wilayah atau negara, tingginya angka kelahiran dalam suatu negara maka akan berpotensi menimbulkan masalah dalam kependudukan suatu negara, sehingga tidak dapat dikendalikan secara bijak. Dan yang kedua adalah angka harapan hidup, di mana disebutkan bahwa tahun merupakan tahun kehidupan yang tersisa pada usia yang diberikan. Lalu yang ketiga adalah masalah jumlah penduduk. Karena tingginya fertilitas penduduk, maka akan terjadi masalah jumlah penduduk yang tidak merata. Lalu sehingga menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, sehingga menyebabkan pengangguran dan lain sebagainya. Masalah-masalah seperti ini seperti struktur umur muda, jumlah pengangguran yang tadi disebutkan sangat serius. Lalu urbanisasi, yakni adalah perpindahan dari desa ke kota dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah padatnya kemungkinan penduduk, yakni adalah
kemungkinan penduduk di sini ialah terjadinya urbanisasi, yakni yang tadi dijelaskan bahwa perpindahan dari desa ke kota yang dipandang sebagai hal yang menguntungkan dan dari kajian pembangunan ekonomi. Juga migrasi sering dianggap suatu proses yang menghilangkan ketidakseimbangan struktural antara desa ke kota dengan dua cara langsung. Yang kehadiran secara langsung menambah pertumbuhan penawaran tenaga kerja perkotaan, sementara itu terjadinya penurunan jumlah sumber daya manusia di pedesaan. Lalu, adapun masalah kependudukan akibat dari timbulnya keadaan yang dijelaskan oleh Sanusi SR 2003. Yang pertama adalah menurut aspeknya adalah aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Aspek ekonomi ini akan sangat mempengaruhi masalah kependudukan akibat masalah kependudukan Indonesia, terutama aspek yang kedua adalah aspek pemenuhan gizi. Nah, pemenuhan gizi ini tentunya memerlukan ekonomi yang cukup baik, karena jika tidak memiliki ekonomi yang baik, maka keluarga pun akan kesulitan menyediakan sumber makanan yang bergizi dengan baik. Nah, lalu yang ketiga adalah aspek pendidikan. Pendidikan ini tentunya memerlukan biaya. Yang di awal dijelaskan tadi aspek ekonomi tentunya akan sangat berpengaruh pada aspek pendidikan karena perlunya ekonomi, sedangkan ekonomi saat itu menurun. Lalu selanjutnya yang keempat adalah lapangan pekerjaan. Tingginya angka kelahiran, tingginya angka penduduk di Indonesia mengakibatkan sulitnya lapangan pekerjaan. Bisa dikatakan saat ini saja bahwa lapangan penduduk di Indonesia itu sangat terbatas dan jika jumlah penduduk usia muda terus bertambah, maka diperlukannya lapangan kerja yang lebih banyak di masa depan. Tanpa persiapan SDM manusia, penciptaan lapangan kerja akan yang memadai. Hal ini menjadi masalah besar dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Tentunya ini lapangan pekerjaan akan sangat mempengaruhi dari beberapa aspek yang di atas disebutkan, bahwa yang pertama adalah aspek ekonomi. Lapangan pekerjaan akan memberikan aspek ekonomi. Lalu yang kedua adalah aspek pemenuhan gizi. Dari ekonomi, gizi perlu pemenuhan gizi dalam keluarga karena kesehatan itu sangat penting. Yang ketiga adalah aspek pendidikan. Ini akan sangat mempengaruhi dari lapangan pekerjaan yang tentunya orang tuanya tidak memiliki lapangan pekerjaan. Lalu aspek pendidikannya tentunya memerlukan biaya, mulai dari transportasi dan lain-lainnya sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah jumlah persebaran dan pertumbuhan penduduk di Indonesia tahun 2023. Bisa dilihat ya, di sini ada jumlah persebaran penduduk di Indonesia tahun 2023. Nah, dari bagian ini bahwa dikatakan bahwa provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Jawa Barat. Ya, Jawa Barat dengan intensitas 49.860,30 jiwa per kilometer persegi. Lalu dengan jumlah kepadatan penduduknya itu adalah tadi ya kan sudah jelaskan. Lalu diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini ada Jawa Tengah, harusnya di sini, dan Jawa Timur. Lalu ada Banten dan lain sebagainya. Hal ini menciptakan konsentrasi penduduk yang tinggi di Pulau Jawa. Tentunya bisa dilihat dalam bagian tersebut bahwa Jawa Barat menjadi jumlah persebaran penduduk di Indonesia yang paling tinggi. Lalu sebaliknya, dengan provinsi dengan kepadatan terendah adalah Kalimantan Utara. Ya, Kalimantan Utara di sini dikatakan bahwa ada 730 jiwa per kilometer persegi, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut masih memiliki ruang yang cukup luas untuk pertumbuhan penduduk. Beberapa provinsi di Papua juga tidak memiliki data kepadatan yang tersedia dalam Badan Pusat Statistik tahun 2024 juga tidak disebutkan bahwa Papua
bahwa Papua juga tidak memiliki pengumpulan data daerah terpencil. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran tentang distribusi kepada penduduk di Indonesia, yang penting untuk perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya manusia, serta kebijakan sosial. Selanjutnya adalah upaya mengatasi masalah kependudukan. Yang tadi sudah dijelaskan mengenai masalah-masalah kependudukan, bahwa dalam Jaya dan Darwanto 2020, upaya untuk mengatasi masalah kependudukan ialah yang pertama adalah memantapkan keberhasilan program keluarga berencana. Nah, tentunya pemerintah melalui BKKBN telah berusaha memecahkan masalah ini atas program keluarga berencana, yakni dengan pengendalian tingkat kelahiran, terutama diarahkan melalui usaha langsung, yaitu melalui usaha peningkatan pelaksanaan program keluarga berencana yang mengajak penduduk untuk merencanakan keluarga sehingga memberikan dampak dan pengendalian pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia. Yang kedua adalah pelayanan sektor kesehatan. Upaya-upaya yang terus ditingkatkan dalam rangka peningkatan kesehatan ini yakni adalah pemberantasan penyakit menular atau PPM dan perbaikan gizi, penyediaan air bersih, kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana. Nah, sehingga untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas sistem kesehatan nasional diselenggarakan melalui 5 karya kesehatan yang disebut dengan Panca Krida Husada, yakni yang pertama adalah peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan, yang kedua adalah pengembangan tenaga kesehatan, yang ketiga adalah perbaikan gizi dan peningkatan kesehatan lingkungan, yang keempat adalah pengendalian pengadaan dan pengawasan obat, dan yang kelima adalah makanan dan bahan makanan bahaya bagi kesehatan. Lalu yang ketiga adalah transmigrasi, yakni di sini adalah upaya di mana sarana penyebaran penduduk juga sebagai pemerataan penduduk yang pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan, yakni meningkatkan pendayagunaan SDM, sumber daya alam, dan pembangunan daerah, memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat adalah memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan keterampilan. Dalam program ini, secara luas, baik pemerintah maupun lembaga pendidikan swasta, sehingga dapat disiapkan tenaga-tenaga yang terampil. Perlunya pendidikan serta keterampilan yang terampil agar menciptakan lapangan kerja baru dari sektor industri kecil yang sudah saatnya dikembangkan khususnya di luar Jawa. Dan yang kelima adalah meningkatkan produksi pertanian. Ya, ini adalah hal utama yang pastinya peningkatan hasil panen ini diharapkan menjadi intensifikasi atau ekstensifikasi yang pelaksanaan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, karena ketergantungan akan beras dari luar negeri dan membahayakan keberlangsungan pembangunan yang sedang kita laksanakan. Lalu yang keenam, memperluas lapangan pekerjaan. Yang sebelumnya saya selalu singgung mengenai lapangan pekerjaan, sehingga pemerintah Indonesia tentunya harus meningkatkan atau memperluas lapangan pekerjaan, termasuk dengan pengembangan sektor industri dan peningkatan investasi, karena ini akan mempengaruhi dari segala aspek. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan peranan wanita. Maksudnya peranan wanita di sini, ya pemerintah Indonesia juga berupaya memperluas akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, terutama layanan reproduksi terhadap wanita, sehingga perempuan memiliki kendali yang lebih besar atas kehidupannya dan kontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya adalah pengertian KB atau keluarga berencana. Keluarga berencana atau KB merupakan suatu upaya untuk mengatur kelahiran, jumlah, dan jarak kehamilan dengan teknik promosi, perlindungan, dan pemberian bantuan sesuai dengan hak reproduksi bagi wanita dan pria. Untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, program keluarga berencana mencakup pelayanan informasi, edukasi, kebijakan, sikap, komoditas, dan praktik lainnya. Ini menurut Matahari Ed 2015 dalam Fatona et al. 2023. Lalu, bagaimana sih pengertian keluarga menurut beberapa sumber? Ya, yakni ada sumber pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga. Keluarga berencana merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam pendewasaan usia perkawinan atau disingkat dengan PUP. Standar kesuburan, peningkatan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesejahteraan keluarga kecil. Lalu ada lagi menurut BKKBN tahun 2015, yakni keluarga berencana adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mengatur jumlah kelahiran anak, jarak persalinan, dan usia ideal, menjarakkan kehamilan berikutnya melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. Lalu selanjutnya menurut Depkes RI, Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1995, KB adalah merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan pemberian nasihat perkawinan, pengobatan, kemandulan, dan penjarakan kelahiran. Menurut Hartanto 2004, KB merupakan tindakan membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kelahiran. Sehingga dapat disimpulkan dari konsep-konsep atau definisi KB secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa KB adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh individu maupun pasangan suami istri untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak, usia ideal, perkawinan, serta membentuk keluarga kecil yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Lalu selanjutnya adalah sejarah KB atau histori dari keluarga berencana. Yang pertama adalah sejarah dari internasional. Yang pertama, awal munculnya KB di Inggris pada abad ke-19 dengan tokohnya yaitu Ibu Maria Stopes yang mengajarkan kehamilan di kalangan buruh. Lalu di Amerika Serikat, Margaret Sanger menjadi pelopor program pengendalian kelahiran, mendirikan National Birth Control League tahun 1917, memimpin Konferensi Nasional tahun 1921, dan membentuk Federation of Birth Control Language 1925. Ia juga terlibat dalam konferensi internasional dan pembentukan organisasi global terkait KB. Lalu pada tahun 1948, Margaret Sanger membentuk Komite Internasional KB di India yang kemudian dipimpin oleh Sanger dan Rama Ran dari India. Lalu selanjutnya adalah sejarah KB di Indonesia yang diawali di Jakarta oleh FKUI atau RSUP yang dipengaruhi oleh tokoh seperti Profesor Sarwono Prawirohardjo. Lalu bagaimana sih perkembangan masa besar pelayanan KB Indonesia? Yang pertama, tentunya kita harus memperhatikan pada masa Orde Baru tahun 1945 sampai 1967, di mana masa ini prioritas utamanya yaitu pembangunan pasca kemerdekaan. Sehingga program KB masih belum menjadi prioritas utama pemerintah, tetapi adanya PKBI menyebabkan yang PKBI berkembang dari masyarakat yang menjadi yang telah resmi oleh Departemen Kesehatan. Lalu Presiden Soekarno saat itu bersikap pronalis atau mengandalkan transmigrasi ini untuk mengatasi kepadatan penduduk dengan angka kelahiran tinggi.
Jadi dari 5 sampai 6 anak per perempuan. Lalu yang kedua adalah masa Orde Baru tahun 1967 dan sampai 1998, yakni KB menjadi program nasional prioritas. Akhirnya di masa Orde Baru, KB menjadi program nasional prioritas yang didukung penuh oleh pemerintah. Tentunya pendekatan massal melalui media, tokoh agama, posyandu dengan slogan 2 anak cukup. Lalu, Indonesia meraih penghargaan UN Population Award tahun 1989 atas keberhasilan program KB. Yang tadinya di awal masa Orde Lama dikatakan bahwa saat itu Presiden Soekarno mengadakan program transmigrasi dengan angka kelahiran yang tinggi 5-6 per perempuan. Lalu pada masa Orde Baru dikurangi menjadi 2 anak cukup. Lalu yang ketiga adalah masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Ini adalah terdampaknya masalah politik dan ekonomi. Kebijakan KB diserahkan ke daerah tetapi kurang optimal. Lalu pada era Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, AKT atau angka kelahiran tinggi turun menjadi 2,6 anak per wanita. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 memperkuat peran BKKBN pada tahun 2015, AKT turun lagi menjadi 2,4 anak per wanita dengan LPP atau laju pertumbuhan penduduk 1,36. Ya, itulah sejarah-sejarah yang tadi dijelaskan mengenai sejarah internasional dari KB, dan sekarang adalah sejarah di Indonesianya. Lanjut, materi selanjutnya adalah tujuan KB. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pengembangan keluarga, maka tujuan KB adalah yang pertama adalah mengatur kehamilan yang diinginkan. Tentunya KB ini akan mengatur kehamilan yang diinginkan. Dan yang kedua adalah menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu atau AKI, lalu angka kematian bayi atau balita atau AKB dan anak. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas dan akses informasi, konseling, pendidikan dan pelayanan keluarga berencana, serta kesehatan reproduksi. Lalu meningkatkan peran serta partisipasi pria dalam program keluarga berencana. Lalu yang kelima adalah mensosialisasikan dan mempromosikan pemberian air susu ibu atau ASI sebagai upaya untuk menjarangkan kehamilan. Tentunya dari poin 4 di sini perlunya peningkatan peran serta partisipasi pria dalam program keluarga berencana, karena terkadang partisipasi dari suami atau pria ini sangat jarang sekali, sehingga perlunya pendidikan atau edukasi mengenai KB ini. Selanjutnya, manfaat dari KB. Yang pertama adalah mencegah komplikasi kesehatan terkait kehamilan. Ya, tentu mencegah komplikasi. Nah, di sini katakan bahwa kesehatan kehamilan, ya benar. Jadi itu yang di awal tadi disebutkan bahwa adanya kan kelahiran yang diinginkan, gitu, atau ada kelahiran yang tidak diinginkan, ya akan menimbulkan komplikasi kesehatan, termasuk kesehatan mulai dari fisik, mental, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah mengurangi angka kematian bayi atau balita. Ya, betul. Karena adanya angka kematian bayi, mulai dari angka bayi lahir mati dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah membantu mencegah penyebaran Human Immunodeficiency Virus atau HIV atau Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Nah, ini akan membantu penyebaran HIV dan AIDS. Karena seseorang yang terkena HIV/AIDS, jika saat melakukan hubungan seksual, maka akan menularkan virus tersebut ke pasangan yang melakukannya tersebut. Sehingga dengan adanya KB,
membantu atau berupaya mencegah penyebaran penyakit atau virus ini. Dan yang keempat adalah memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat. Tentunya kita sebagai seorang calon-calon tenaga kesehatan masyarakat perlunya meningkatkan atau memperdayakan atau memberikan edukasi terkait KB, sehingga peran masyarakat akan sangat berdampak sekali. Sehingga peran masyarakat dan lingkungannya akan berdampak positif terkait KB. Lalu yang keempat adalah meningkatkan mutu pendidikan. Ya, tentunya pendidikan ini akan sangat bermanfaat bagi KB, karena pemahaman dari seseorang yang dengan pendidikan tinggi, maka akan baik pula pemahamannya. Dan sebaliknya, jika pendidikannya kurang, maka pemahaman terkait mutu KB akan kurang. Lalu yang ke-6 adalah mengurangi angka kehamilan pada remaja dan membantu perlambatan jumlah penduduk. Nah, di sini dikatakan bahwa kehamilan pada remaja banyak di Indonesia, tentunya banyak pernikahan usia dini, yakni akan menyebabkan peningkatan kehamilan pada remaja dan mempertambahnya angka fertilitas di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah kapan sih program KB dilakukan? Nah, program KB dilakukan oleh pasangan usia subur atau PUS, merupakan pasangan suami istri yang berumur 25 sampai 35 tahun. PUS juga dapat diasumsikan sebagai pasangan suami istri yang istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan telah menstruasi atau berusia lebih dari 50 tahun, tapi masih menstruasi. Sehingga program KB dilakukan saat pada pasangan suami istri yang KB, jika dilihat dalam definisi KB sendiri, yakni bertujuan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak serta dapat membentuk keluarga kecil yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Nah, jadi bisa dapat disimpulkan bahwa kapan program KB dilakukan? Ya, kapan program KB dilakukan? Ya, saat pasangan usia subur, merupakan pasangan usia subur atau PUS ini yang sudah menikah dan ingin melakukan KB. Juga KB ini seperti itu. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis KB. Perlu diketahui bahwa KB itu adalah kontrasepsi yang berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti mencegah atau menghindari, sedangkan kontrasepsi berarti pembuatan atau fertilisasi. Sehingga kontrasepsi dapat disimpulkan memiliki arti yaitu suatu hal yang digunakan untuk mencegah atau menghindari terjadinya pembuahan. Yang pertama yaitu metode kontrasepsi modern. Pertama adalah metode amenorlaktasi. Disinggung tadi di awal bahwa metode amenorlaktasi ini adalah metode yang menggunakan pemberian ASI eksklusif dengan mekanisme kerja utama adalah mencegah ovulasi. Jadi yaitu ibu yang belum memenuhi kebutuhan, yaitu ibu yang mendapatkan head kembali, lalu bayi diberi ASI secara eksklusif tanpa tambahan makanan apapun dengan frekuensi minimal menyusui 8 kali sehari serta usia bayi kurang dari 6 bulan. Lalu yang kedua, kondom, yakni penggunaan kondom menghambat pertemuan sperma dan ovum dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis. Dengan demikian, sperma tidak akan masuk ke dalam vagina. Efektivitas dari metode kondom ini tergantung dengan cara penggunaan dan kesediaan pasangan untuk menggunakannya setiap kali berhubungan seksual.
Lalu yang ketiga adalah pil. Pil ini dibagi dua. Yang pertama adalah pil kontrasepsi, pil kombinasi, yakni yang mengandung dua macam hormon yang berdosis rendah, yaitu progesteron dan estrogen yang alami pada tubuh, sehingga yang diminum setiap hari, serta jenisnya berupa monofasik atau bifasik, trifasik, dan kuadrifasik. Metode ini dapat dengan mudah digunakan oleh klien, namun perlu dikonsumsi secara rutin. Lalu adapun kontrasepsi pil yang disebutkan oleh yaitu pil progestin, yakni pil yang mengandung progesteron saja, sehingga ini sangat dianjurkan untuk ibu yang menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI. Mekanisme kerjanya seperti yang tadi dijelaskan, yakni mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, menjadikan endometrium tipis dan atrofi. Lalu yang keempat adalah suntikan. Nah, suntikan ini juga dibagi dua. Yang pertama adalah kontrasepsi suntik kombinasi, yakni yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Nah, biasanya metode kontrasepsi ini diberikan dengan jarak waktu 1-2 bulan sekali. Lalu yang kedua adalah kontrasepsi suntik progestin, yakni adalah yang mengandung hormon progesteron saja, sehingga mekanisme kerjanya seperti dengan menekan ovulasi, mengentalkan lendir yang tadi dijelaskan. Nah, kalau suntikan ini diberikan setiap 2-3 bulan sekali. Lalu yang kelima adalah implan. Implan yakni merupakan batang plastik berukuran kecil dan lentur seukuran batang korek api yang melepaskan progesteron yang menyerupai hormon progesteron tadi dialami secara tubuh. Nah, efektivitas metode ini sangat tinggi dan dapat digunakan hingga 5 tahun. Lalu yang selanjutnya adalah AKDR. Nah, AKDR ini merupakan suatu rangka plastik yang lentur dan kecil dengan lengan serta dilapisi tembaga, yakni alat yang dipasang di dalam uterus. Jadi seperti ini, kayak langsung dipasang di uterus dan bekerja dengan cara menghambat sperma masuk ke tuba falopi. Lalu selanjutnya adalah tubektomi dan vasektomi. Nah, tubektomi ini adalah prosedur sukarela atau bedah sukarela pada secara permanen pada seorang perempuan, sehingga mekanisme kerjanya mengakulasi tuba falopi, mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Lalu vasektomi adalah tindakan memotong atau mengikat vas deferens. Nah, vas deferens ini terjadi adanya pada pria tanpa menggunakan pisau bedah dengan tujuan memutuskan aliran sperma dari testis sehingga terjadinya azoospermia. Nah, jadi bisa diketahui bahwa perbedaan dari tubektomi yaitu untuk perempuan, sedangkan vasektomi untuk laki-laki. Selanjutnya adalah jenis-jenis KB. Menurut tadi kan dijelaskan bahwa jenis-jenis KB menurut kontrasepsi modern. Lalu sekarang adalah jenis KB dengan metode kontrasepsi tradisional. Yang pertama adalah sadar masa subur. Nah, metode ini memerlukan kemauan dan kemampuan pasangan untuk mempelajari dan mengamati siklus masa subur perempuan secara sukarela menghindari hubungan seksual pada masa subur tersebut. Yakni jenisnya itu dibagi dua. Yang pertama adalah metode berbasis kalender. Nah, diketahui bahwa metode ini dapat dikatakan bahwa dihitungnya dilakukannya dengan mencatat hari dari awal menstruasi untuk mengidentifikasi kapan mulai dan berakhirnya masa subur tersebut. Nah, pasangan ini menghindari hubungan seksual pada hari ke-8-19 siklus menstruasi. Dan yang kedua adalah metode berbasis gejala. Nah, ini perlu diperhatikan nih, untuk metode ini
dilakukannya pengamatan terhadap gejala masa subur. Nah, karena menjelang masa subur, lendir cervix ini bertambah banyak dan elastis seperti putih telur. Lalu, ibu juga merasakan sensasi basah di sekitar organ genitalia luar. Dengan cara lain adalah dengan mengamati suhu basal tubuh, atau pada saat ovulasi suhu tubuh istirahat perempuan sedikit lebih tinggi, sehingga hubungan seksual sebaiknya dihindari selama 3 hari sejak peningkatan suhu tubuh. Lalu yang kedua adalah senggama terputus. Nah, dalam metode ini, seorang laki-laki mengeluarkan penisnya itu dari vagina sebelum mencapai ejakulasi pada saat pasangan melakukan hubungan seksual. Nah, cara ini mencegah sperma masuk ke dalam vagina dan mencegah pembuahan, tetapi efektivitas senggama terputus ini tergantung dari pasangannya sendiri, karena seringkali dengan orang yang melakukan metode kontrasepsi tradisional, yaitu senggama terputus ini gagal, karenanya ya seperti itu. Makanya efektivitas metode ini sangat rendah, dan ini bergantung tentunya pada pasangan tersebut, pada prianya. Lalu selanjutnya adalah sasaran dari program keluarga berencana. Seperti yang dijelaskan di awal, yang saya singgung di awal mengenai kapan sih program KB dilakukan. Nah, program KB dilakukan yang mendapat pada pasangan usia subur. Maka, sasaran dari program KB tentunya adalah pasangan usia subur yang meliputi kelompok masyarakat, sehingga mereka diberikan akses informasi, layanan, dan metode kontrasepsi yang beragam untuk membantu mereka mengatur jumlah anak yang diinginkan dan menentukan jarak antara kehamilan. Selain itu, program KB juga memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, terutama yang rentan terhadap komplikasi kesehatan akibat kehamilan usia dini atau pada usia lanjut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran program KB di sini adalah kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat yaitu pasangan usia subur atau PUS. Tentunya program KB ini perlu diketahui dan diedukasi kepada kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya adalah ruang lingkup KB. Yang pertama adalah komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Tentunya sebagai seorang calon tenaga kesehatan masyarakat, perlunya adanya informasi atau edukasi mengenai keluarga berencana agar meningkatkan pemahaman terkait keluarga berencana dan pentingnya pemakaian KB pada pasangan usia subur. Lalu yang kedua adalah konseling atau temu bicara. Nah, di sini dilakukannya konseling atau bicara satu dengan yang lain. Jadi seseorang melakukan konseling, lalu seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pelayanan infertilitas. Nah, di sini ada pelayanan infertilitas. Dikatakan bahwa infertilitas adalah tingkat kelahiran. Nah, di sini kita harus melakukan pelayanan infertilitas yang baik. Lalu yang keempat, pendidikan seksual. Nah, ini sangat berpengaruh, terutama pada remaja saat ini. Banyak sekali remaja-remaja di Indonesia tentunya kurangnya pemahaman terkait pendidikan seksual, dan dianggapnya itu sebagai seolah itu tabu dan tidak boleh tidak boleh diketahui. Tetapi pendidikan seksual ini sangat perlu diketahui oleh tentunya dari remaja sendiri agar tidak terjadinya pernikahan dini serta mengurangi infertilitas tersebut. Lalu ada konsultasi pernikahan. Ya, tentunya pasangan usia subur atau pasangan suami istri yang akan menikah, tentunya harus adanya konsultasi pernikahan, baik itu mengenai KB dan lain sebagainya. Lalu ada konsultasi genetik.
Nah, konsultasi genetik ini kita harus meriksa nih genetik dari kedua pasangan tersebut, bagaimana keadaannya, bagaimana kondisi dari keadaan spermanya dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah strategi pendekatan. Nah, bagaimana sih strategi pendekatannya? Nah, di sini ada beberapa poin mengenai strategi pendekatan menurut pendekatan haknya. Yang pertama, hak terhadap akses ke informasi KB dan pelayanan dengan standar tertinggi. Dan yang kedua adalah keadilan dalam akses. Yang ketiga, pendekatan sistem kesehatan yang dapat diterapkan di sektor pemerintah dan swasta. Lalu integrasi KB dalam kontinu pelayanan kesehatan reproduksi, standar etika dan proporsional, dan memberikan pelayanan keluarga berencana. Lalu yang keempat adalah perencanaan program berbasis bukti. Dan yang kelima adalah transparansi, akuntabilitas. Dan yang keenam pelayanan yang sensitif gender. Lalu yang ketujuh sensitivitas daya, dan yang kedelapan adalah kemitraan. Oke, selanjutnya adalah data prevalensi jenis-jenis KB. Bisa dilihat ya di sini tabel dari data-data jenis KB. Ada MOW, MOP, IUD, KDR, implan, suntik, pil, ada juga tradisional. Nah, di sini menunjukkan berbagai metode kontrasepsi yang digunakan di Indonesia. Tentunya total penggunaan kontrasepsi yang bervariasi, metode suntik menjadi pilihan utama dengan persentase penggunaan sebesar 35,4. Bisa dilihat di sini kan penggunaan jenis KB suntik yakni terlihat besar ya. Ini menunjukkan bahwa pasangan di Indonesia lebih memilih memakai kontrasepsi suntik. Lalu yang selanjutnya adalah pil menjadi urutan kedua kontrasepsi dengan persentase 7,7%. Sering dipilih oleh wanita ya. Ini metode kontrasepsi yang sering dipilih oleh wanita terkait metode kontrasepsi. Dan sementara itu IUD atau intrauterine device atau spiral ini juga memiliki persentase 5,1% per pasangan. Lalu metode MOW ini mencatat penggunaan sebesar 2,4%, yang menunjukkan bahwa meskipun ini adalah metode permanen, masih ada pasangan yang memilih untuk memiliki anak lebih banyak. Lalu penggunaan kondom yang juga berfungsi sebagai alat pelindungan dari penyakit menular atau PMS berada di angka 1,5%, yaitu lalu metode tradisional yang mencakup berbagai cara alami untuk menghindari kehamilan yang digunakannya adalah oleh 0,7% pasangan. Lalu metode MOP atau metode operasi pria atau steril pria ini merupakan pilihan permanen, hanya dilakukan oleh 0,1% pasangan, menunjukkan bahwa kesadaran penerimaan terhadap metode ini masih cukup rendah di kalangan pria. Ya. Dikatakan bahwa MOP yang tadi dijelaskan adalah tentang vasektomi. Seperti itu, ternyata dilihat dari sini bahwa menunjukkan kesadaran dan penerimaan terhadap metode ini masih sangat rendah terhadap di kalangan pria. Lalu secara keseluruhan, data ini mencerminkan preferensi dan pilihan metode kontrasepsi di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tadi sudah dijelaskan. Dengan penggunaan kontrasepsi ini yang bervariasi ini penting untuk perencanaan keluarga, pengendalian populasi, serta untuk meningkatkan kesehatan reproduksi di masyarakat. Selanjutnya adalah jumlah angka keberhasilan program KB secara nasional dan data prevalensinya. Di sini ada bagan mengenai prevalensi keberhasilan program KB, yakni dari data yang disajikan di sini
dikatakan bahwa provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah Kalimantan Selatan dengan angka 67,3, diikuti oleh Lampung 66,1 dan Jambi 63,74. Ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi ini memiliki tingkat prevalensi yang tinggi terhadap angka keberhasilan program KB secara nasional oleh faktor-faktor seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan, dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Lalu sebaliknya, provinsi dengan prevalensi terendah adalah Papua dengan angka 21,2, diikuti oleh Papua Barat 29,63 dan Maluku 34,44. Rendahnya angka prevalensi faktor termasuk keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, infrastruktur yang kurang memadai, dan tantangan dalam pengumpulan data di daerah terpencil. Ya, bisa dilihat ya bahwa bisa kita bandingkan dari jumlah angka kepadatan penduduk tahun 2023 dengan jumlah angka keberhasilan program KB secara nasional tahun 2003 ini sangat jomplang ya. Yang pertama adalah di jumlah kepadatan penduduk, yaitu adalah Jawa Barat sebagai provinsi nomor 1 kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, sedangkan jumlah angka keberhasilan program KB di sini dikatakan bahwa Kalimantan Selatan dengan angka 67,3% sebagai provinsi dengan keberhasilan program KB yang paling baik, yang paling tinggi. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Maka apakah demografi atau pendudukan ini mempengaruhi program KB? Ya, tentunya demografi dan program KB ini pasti akan sangat berpengaruh. Bisa dilihat dari angka keberhasilan program KB di 2023 dan angka kepadatan penduduk di 2023 di slide sebelumnya yang saya singgung, bahwa perbedaannya sangat signifikan sekali. Bahwa dikatakan Pulau Jawa adalah pulau yang notabene banyak sekali kepadatan penduduknya. Lalu dari sini jumlah angka keberhasilan program KB berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti itu. Mungkin sekian presentasinya. Lalu saya akan kesimpulan dari presentasi kali ini, yakni maka kesimpulannya adalah konsep dasar kependudukan Indonesia mencakup dinamika dan transisi demografi di mana pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi. Faktor-faktor seperti pendidikan, akses kesehatan, pembangunan ekonomi, dan kebijakan pemerintah berperan penting. Transisi demografi Indonesia ditandai dengan penurunan angka kelahiran dan kematian, namun pertumbuhan penduduk masih tinggi. Permasalahan yang muncul meliputi keseimbangan gender, kesenjangan antar wilayah, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Kondisi ini juga berpengaruh pada pembangunan sosial ekonomi seperti lapangan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan dan program keluarga berencana atau KB untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan individu dengan memberikan akses informasi dan layanan KB kepada masyarakat. Semoga dengan presentasi kali ini memberikan manfaat kepada kita semua, termasuk saya yang memberikan materi kali ini. Terima kasih pada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.